Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'dah. Panjenengan Bapak Ustadz, Bapak Sarwiji Masjid ingkang jatuh kula hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah pengawasan rutin malam Senin. Alhamdulillah kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun panjang Allah Subhanahu wa taala. Dene kesempatan dalem menika kula lan panjenengan tasih pinaringan sempat lan sehat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala saged ngrawuhi wontenipun kajian rutin wonten ing Ahad malam Senin rutin wonten ing masjid kita, Masjid Nur Rahim Nambahan mriki ing pramila ngendhan wekdal sampun lengkap. Monggo pengaosan dalem menika kita bikak sesarengan kanthi waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asma dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Mirah Masih. Mugi-mugi kajian kita malam Senin wekdal samenika para mati wasana pinaringan kawilujengan sedanipun sehingga mangke kita saged mendhet ilmu ingkang kaparingaken saking mangkipun paparaken panjenenganipun Ustaz Bapak Sarwiji Masjid ing pramila monggo kita sareng-sareng kita simak, kita midhangetaken, kita ikuti utawi kita sareng-sareng atas suwun mangke ingin kita sami minangka panuwun kajian dalem menika. Saking kula cekap akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu ingkang mulya sugeng pinanggih wonten ing majelis taklim Masjid Nur Rahim Nambangan mriki. Alhamdulillah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng paring rahmat nikmat dumateng kita sedaya. Kita pinaringan sehat saged netepi kewajiban minangka umat Islam ya menika nuntut ilmu utawi pengajian lah. Wonten ing kalodhangan pepanggihan dalu menika kula badhe ngaturaken materi perkawis tasih bab fikih thaharah. Kenapa fikih thaharah ini saya naminipun utamakan atau saya berikan kepada di mana saja gitu. Paling banyak gitu. Saya memberikan khususnya tentang
cara wudu ya, yang kalau ini sampun kulaturaken bab kula ningali menika mancen tasih kathah kita sedaya umat Islam ingkang wudunipun menika dereng sempurna, dereng tasih acak-acakan. Pokoknya anggenipun wudu niku kaya isih sak geleme ngeten. Bab napa? Karena wudu itu salah satu syarat sahnya sholat. Bahkan di dalam adab sholat itu salah satunya adalah wudu yang sempurna. Wudu yang sempurna. Maka perlu perkawis tata cara wudu ini di mana-mana perlu kita sampaikan. Dan nanti bagi kita semua yang sudah paham tentang itu juga berkewajiban menyampaikan kepada yang lain. Tidak harus ngawontenaken pengajian kados ngaten mboten, tidak harus. Bahkan mungkin secara personil memberikan pengertian-pengertian tentang cara wudu itu lebih mengena barangkali daripada pengajian yang sifatnya umum seperti ini. Ya kadang-kadang nek pas enten nggen pengajian ngeten iki sekelingan ning mungkin nek pun tekan ngomah sok lali. Sebab napa awake dhewe niku le pengajian niku kadang-kadang sing penting mangkat ngoten juan. Tetapi itu sudah baik, sudah baik alhamdulillah. Artinya menunjukkan keseriusan, kesenangan dan kepedulian terhadap ilmu. Maka Rasulullah SAW itu bersabda, kun ngaliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan, fatahlik. Ngaten-ngatenipun Rasulullah. Kun aliman, dadiya sira kabeh iku wong sing duwe ilmu, wong sing gelem ngajarke ilmu. Nek cara gampangane dadiya sira kabeh iku guru. Nah, ilmu di sini juga mboten namung menyangkut masalah ilmu-ilmu babagan prakawis masalah ibadah mahdhah atau yang lainnya, tetapi juga ilmu-ilmu yang lain juga. Menawi mboten saged dados guru utawi napa nggih penyampai ngaten, au muta'aliman, dadi wong sing gelem golek ngilmu, sing gelem teka ning pengajian. Nek ana pengajian rawuh ngaten mawon. Sing penting rawuh mawon nggih, Bu. Nggih. Rawuh niku pun entuk ganjaran, Bang. Bapak wonge sing mangkat neng pengajian golek ngilmu, tujuane golek ngilmu nggih. Nah, monggo Allah bakal gampangke dalane menang swarga. Ra ngoten to nggih, hadise ngoten niku to. Nggih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu tariqan ilal jannah. Lajeng nek kira-kira ora iso rawuh merga wonten udzur menapa nggih, itu mustami'an, jadilah orang yang seneng ngrungokke. Wah, aku mambengi wis mangkat tok. Lah pripun Mbah ceritane Mbah? Pengajiane ngene dadi gelem ngrungokke. Nek mboten saged mirengaken au muhibban, dadi wong sing seneng. Ngaten. Wong sing seneng pengajian itu carane umpamane pun ngeten, delalah ora iso mangkat udzur izin. Itu sudah menunjukkan kesenangan terhadap majelis taklim atau pengajian itu sendiri, atau terhadap ilmu itu sendiri. Wala takun, dan janganlah jadi, ojo siro dadi
Khamisan wong sing kelima. Dadi guru ra iso, dadi murid ra gelem, wong ngrungokke wae wis wegah, seneng mawon wis wegah. Ngendikanipun Rasulullah, fatah lik, mongko sira bakal cilaka. Mila monggo niku perkawis babagan ilmu niku monggo kita tekuni. Lajeng kala wau wonten ing Al-Qur'an kula waos mukadimahipun nggih. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Aja sira nindakake perkara apapun bentuknya nggih. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Aja sira nindakake perkara utawa melu-melu perkara sing sira ora ngerti ilmune. Urung ngerti ilmune wis kaya yuyu. Utawa paling boten melu-melu sing urung mudeng. Utawa urung mudeng ning wis pokoke sing penting aku melu ae. Sampeyan boten kenging. Mila menawi kita melu-melu dumateng sinten kemawon utawi ndake perkara napa kemawon kedah kita mangertosi ilmunipun. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuada, sak temene kuping pangrungu, meripat pandulu, fuad niku hati nurani, kulu ulaika kana anhu mas'ula, kabeh iku mau bakal dipunduti pertanggungjawaban benjing wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangan, sikil, meripat, kuping niku sedaya benjing badhe dipun punduti pertanggungjawaban. Telinga ini termasuk salah satu anggota badan yang nopo fungsinya lebih dominan untuk mempengaruhi hati, ya, itu meripat dan telinga. Ya, itu yang bisa mempengaruhi hati, Pak. Kalau tangan, kaki itu kan enggak. Tapi kalau nopo naminipun pangrungu, Bu, pamane jenengan tindak pasar napa tindak pundi, ya kan? Napa tindak wis tindak delalah krungu swara utawa rerungon sing nyenengke. Nah, lajeng kepengin, itu lajeng napa niku kuping niku memberi masukan ke hati, kemudian hati untuk napa duwe krentek badhe memiliki. Nah, semanten ugi bapak-bapak. Kok bilih pas enteng pasar ngoten njenengan krungu, wah manuk kok ocehane apik men ngoten ya. Utawa sumerep peksi wah kayak nyenengke gitu. Ke barang-barang napa ingkang nyenengaken ingkang ndadekke paningal utawi telinga niku terpengaruh, ya itu lajeng memberikan masukan kepada hati duwe krentek kemudian ingin memiliki. Bu-bu nggih ngaten. Neng tukang sayur karepe kok ngomahi mung arep tuku iki ya tekan kono weruh sing liyane. Sing maune kok ngomah arep ora dituku dadi tuku mergo weruh. Nah niki meripat paningal utawi telinga nggih, itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah benjing. Jadi ngati-ati. Nek ngrungokke nggih sing ngrungokke sing sae-sae mawon, nek mirsani nggih mirsani sing sae-sae mawon. Ngoten nggih, Bu? Nggih. Jadi ora sing elek-elek. Bahkan tangan napa anggota badan yang lain menika ugi dipun punduti pertanggungjawaban dening Allah. Wonten ing surat Yasin dipun ngendikaken al yauma nahtimu ala abaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma ana ing dina iki maksudipun dina kiamat, nahtimu alaihim lambene loro dikunci jepret, ora iso omong. Biasane sing iso omong niku lambe napa liyane? Nggih. Lambe ngisor dhuwur niku lajeng dadi jenenge tutuk, ngoten nggih. Nah niku biasane sing sok nek ngendikan niku ya lunyu ngoten. Wa tukalimuna aidihim tangane loro matur. Apa sing ditindakke? Hati-hati, Bu. Pak. Tangane loro matur. Wa tashhadu arjuluhum lan sikile dadi seksi. Seksi dari apa? Bima kanu yaksibun dari apa-apa yang kamu sekalian kerjakan.
Katen mbok bilih minangka pambuka monggo wonten ing dalu menika nglajengaken bab thaharah nggih. Nanging wonten ing dalu menika kula badhe matur babagan cara mandi junub. Nggih. Bu pun nate mandi junub dereng? Ampun, bapak-bapak nggih pun to? Nggih. Nah, mungkin kita cocoke. Kira-kira kok ku mandi junub selama ini wis cocok kaya tuntunane Rasulullah apa dereng, ngoten nggih? Nggih. Apa itu junub? Nah, yang perlu pertama pun ketinggalan nggih. Nah, apa itu junub? Mangke saged mirsani niku, Bu. Junub adalah kondisi bagi orang yang sedang berhadas besar atau kotor, ya, yang menyebabkan dilarangnya seseorang melaksanakan sholat atau ibadah lainnya sampai seseorang itu bersuci atau mandi junub. Jadi penyebab dari orang itu melakukan sesuatu atau napa niku menerima kejadian sesuatu yang menyebabkan dia tidak boleh melaksanakan ibadah mliginipun salat menawi dereng suci utawi mandi junub. Nah, lajeng dasaripun wonten ing surat Al-Maidah ayat 6. Dasar wudu di surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub maka mandilah. Wonten ing mriku fattahharu dipun terjemahkan mandilah. Maksudnya bersucilah niku mandi. Mandi junub. Kemudian wonten hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang ngartosipun dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada janabat, maka cucilah rambut dan bersihkanlah kulit. Ini ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka dasar perintahipun mandi junub. Nah, ingkang salajengipun masuk pada tata cara mandi junub. Soal-soal yang lain mangke. Dan niki tata caranipun mandi junub langkung rumiyin. Nah, hadisipun wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, saking Aisyah radhiyallahu an qalat nyeritaaken, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati, menawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siram utawi mandi minal janabati saka junub, yada'u fayal silu yadaihi, membasuh kedua tangannya. Tangan itu kalau dalam yadaihi, tangan itu dalam pengertian itu epek-epek sampai dengan pergelangan, pergelangan tangan. Mangke sebutannya pun benten-benten menawi ngangge istilah basa Arab. Iki apa ngaten. Mila nek nggen wudu itu membasuh kedua tangan sampai dengan siku atau marofik. Ya. Maka niki siku ya jenenge marofik. Nah, awake dhewe kadang-kadang nyebut tangan ya kabeh iki jenenge tangan. Tapi ada namanya sendiri-sendiri. Kemudian summa yufrigu biyaminihi ala simalihi. Kemudian menyiram dengan tangan kanannya atas tangan kanannya atas tangan kirinya. Jadi membasuh, menyiram keduanya. Saya bacakan aja dulu, nanti
penjelasannya di belakang untuk kesimpulan tata cara mandi wajibnya. Faya silu farj, kemudian membersihkan kemaluan. Summa yatawaddo, kemudian berwudu seperti wudunya mau sholat. Summa ya'khuduhul ma'a, kemudian Nabi mengambil air. Fayudkhilul asabi'ahu fi uslulihi fi usulis syari. Kemudian Nabi menyiramkan, mengambil air, kemudian napa naminipun menyela-nyelai jari. Ya. Jadi niki astane mendetoya, kemudian napa jari-jari itu di ngeten nggih nggen rambut sampai terasa napa meresap ngeten lho Pak, sampai terasa anyep neng nggon pori-pori ngeten. Nah, nanti hikmahnya ada banyak. Sofa kafana ala roksihi salasan kafanat. Kemudian menyiram pada kepalanya 3 kali. Keramas 3 kali. Mau pakai sampo boleh, tidak nggak apa-apa. Suma afadha ala sairi jasadi, kemudian mengalirkan atau menyiram ke seluruh tubuhnya. Suma ghasala rijlaihi, dan yang terakhir itu menyiram kaki. Kemudian dalam hadis yang kedua, kalau ini dari Aisyah, kemudian ada hadis dari Maimunah. Pada intinya sama, hanya bedanya di sini. Ani bani Abbasin qala soko Ibnu Abbas nyeritakan qolat Maimunah, bilih Maimunah ngendika wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'an yagtasilu bih. Maimunah nyariosaken bilih panjenenganipun nyepakke, mendhetke banyu, nyepakke toya kanggo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an banyu yagtasilu bih, untuk napa mandi. Jadi yaktasilu kagem siram bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'afragha ala yadayhi, membasuh, yang dilakukan oleh Nabi itu membasuh kedua tangannya. Faghasalahuma marotaini au salasan. Lalu beliau menuangkan air kepada tangannya. Pada tangannya itu mencuci kedua tangannya itu 2 kali atau 3 kali. Jadi marotaini au salasan atau 3 kali. Summa matmadho was tansyaqo. Sak banjure Kanjeng Nabi kemu, berkumur, matmadho niku berulang-ulang ngoten. Matmadho kumur itu toya sing enten nggen napa tutuk nggih jero. Nah niku biasane diupyuk-upyuk ya Pak. Ngoten terus. Ngoten lho. Nah niku namane matmadho, kemu. Jadi nek wudu nika mendhet toya mboten kan lajeng mlebu terus metu neh, dadi diupyuk-upyuk sik. Nah, diupyuk-upyuk. Nah, diupyuk-upyuk niku napa, Pak? Dadi ya sedikit kemu ya, Pak. Ya kemu. Dadi kemu niku mendhet toya enten gen tutuk ngoten to. Ya ambil air ke mulut kemudian diupyuk-upyuk. Ngoten. Nah, biasanya ngoten niku. Tinggung ngresiki, lajeng didalke.
Wastan sakolan nyedot banyu neng irung, artinya wudu. Ya. Cuma dalam hadis ini lebih spesifik. Ya. Suma ghasala wajahahu, kemudian membasuh wajahnya, wayadaihi, dan kedua tangannya. Suma ghasala ra'suhu salasan, kemudian membasuh atau mengusap napa naminipun ra'suhu itu ra'sahu kepala. Ya. Kepalanya. Nah, summa afragha ala jasadihi, sak sampunipun membasuh kepala itu langsung kemudian menyiram tubuhnya. Summa nakhaha min maqamihi faghsala qadamaihi. Kemudian Nabi menggeser dari tempatnya, ya. Summa nakhaha summa tanahha, itu kleru le maca Pak. Summa tanahha, kemudian Nabi menggeser min maqamis, dari tempatnya, bahwa salah qadamahi, kemudian menyiram kedua kakinya. Perbedaannya, naik hadis saking Aisyah itu wudunya sempurna Pak. Jadi dari awal sampai akhir rampung. Kemudian kalau wudunya menurut Maimunah itu sampai mengusap sirah, kemudian mandi atau menyiram badan. Tapi sama-sama ketika selesai menyiram badannya, selesai gitu. Nah, menikah semuanya, kedua-duanya menyiramkan kaki, menyiram kakinya. Nah, Bapak Ibu yang kami mulya, iki pengajiannya rada serius nih. Bapak Ibu kami lihat salajengipun, berdasarkan dua hadis tersebut di atas, maka tata cara mandi junub sebagai berikut. 1. Cara mandi junub. Niki kesimpulannya. Yang pertama, mencuci kedua tangan. Oke, mencuci kedua tangan, dicuci. Dicuci. Nah, ya tadi kemudian menyiram satu dengan menyiram yang lain, dicuci, seperti ketika kita arep wudu kan dicuci juga itu. Nah, setelah itu mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ya nek sing si tangane tengen jiko banyu, tangane kiwa dinggo mencuci, dinggo ngosoki, nggih. Mencuci dengan kanan kiri. Setelah itu dituntunkan pula mencuci tangan kiri dengan tanah. Itu maknanya menawi nggih reget nggih. Dene mencuci reget nanggo ben iso resik tangan kiwane sing bar dinggo nyuceni niku. Nah niku digosok-gosokke nggon debu utawa lemah. Nggih. Buku nek jaman dhisik awake dhewe niku sing wong tuwa nek ben resik am digosok-gosokke nggon lemah ngono dadi resik nggih. Karena salah satu pencuci alat suci itu ya debu. Ya. Tapi ini boleh diganti dengan sabun. Ya. Atau cukup diganti dengan sabun mandi. Boleh. Pertama mencuci tangan, kedua tangan, kemudian mencuci kemaluan, kemudian yang naik mas. Ketiga, berwudu seperti wudu untuk sholat, sama, persis. Jadi tata carane wudu ya kayak wudu ini mengarep sholat, yang membasuh kedua tangan, kemudian berkumur, istinsak, kemudian intisar, ya, jadi sama. Kemudian membasuh membasuh muka dan lain sebagainya. Berarti hanya membasuh muka, kados ingkang sampun aturaken, wajah itu batasnya atas tumbuh rambut, nggih, ngisor janggut, kiwa tengen kuping, niki muka. Nah, dan membasuhnya di atas. Jadi
Jenengan pamen mendhet toya ngeten basuhnya di atas diusap. Nah, ngoten. Dadi jenengan sing basuh rai nek wudu mboten gen mriki. Wonten lho sembung ngeten iki dadi bathuke ra teles. Jadi justru yang disiramkan itu yang di atas, bathuknya ngeten terus ngeten. Nggih. Jadi napa itulah tata caranya ketika kita membasuh. Kemudian yang nusewu paningale di usap-usap ben teles. Terus. Itu pokoknya intinya wudhu sebagaimana wudhunya mau sholat, sama persis. Nah ini keterangan 1-2 sudah saya sampaikan tadi, perbedaan antara hadis satu yang lain, hanya bedanya dari Aisyah langsung wudhu dengan sempurna. Tapi kalau yang dari Maimunah itu sampai ke kepala, kemudian badan, kemudian baru nyiram kaki. Tapi juga dari Aisyah juga iya, setelah wudhu sempurna, nyiram kaki juga setelah badan, kemudian juga nyiram kaki juga sama. Lanjut Mas. Yang keempat, menyela-nyelai rambut dengan jari-jarinya, kemudian menyiram air ke kepala secara merata atau keramas sambil mengucek. Mengucek apa ya? Ya ngucek. Nek keramas niku nek wong Jawa ngarane ngucek ta, Mbak? Nggih, nguyek. Nah, nguyek. Nguyek rambut. Nah. Sampai ke dasar kulit. Ya, jadi sampai terasa sekali itu. Makanya penjenengan mau pakai sampo boleh, nggak pakai boleh. Tapi kalau dalam HPT Himpunan Putusan Tarjih itu dijelaskan ketika menyiram rambut itu pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian, mbuh pendel apa atau mungkin sampo itu sendiri juga sudah wangi kan. Ana sing sampo ambune wangi banget niku enten. Bagi wanita yang berambut panjang bisa bila merasa kerepotan maka bisa menggelung rambutnya kemudian menyiramnya dengan air. Jadi nek ibu-ibu sing rambutnya dawa nggih, dawa tekan ngisor ngoten, terus kagungan rambut dawa tekan bokong ngoten, Bu. Saiki udah dipotongi kok. Nah, niku nek kerepotan saged dipun gelung, lajeng dipun siram mawon mboten sah di napa? Nggih. Ora diudari. Nanging menawi sisan kanggo keramas ben wong pirang-pirang dina rada gembel ya. Ah niku ya saged mawon monggo. Tapi intinya ini tidak merepotkan nggih. Tidak merepotkan anggenipun napa nyiram rambut ora kudu diudari nanging saged dipun gelung. Ya kados nalikanipun tata cara wudu ngusap sirah. Nggih, itu boleh. Ya, ketika Nabi pakai sorban yang tertata niku. Lah niku Nabi cuma sorbane dingetenke terus rambutnya ketok sithik terus usap gen rambut, yang lainnya ngusap sorban. Nah ibu-ibu kan bisa juga, jadi diusap di rambut depannya, kemudian yang lainnya itu mengusap kudungnya. Tidak harus dicopot kudung ketika kita berwudu di tempat yang terbuka atau dirasa kurang aman, kurang aman. Tapi nek jenengan wonten jero kamar mandi wis dikunci ya berarti kan aman nggih. Nah itu monggo silakan untuk disempurnakan. Kemudian yang kelima, udah menyiram ke seluruh badan atau mandi sampai rata yang dimulai dari kanan, kemudian yang kiri. Rasulullah SAW mengakhiri mandinya dengan mencuci kaki. Nah, ini dalam hadis Bukhari. Jadi yang hanya 5 ya.
yang terakhir menyiramkan seluruh tubuhnya dari kanan dulu, kemudian yang kiri. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Tidak harus 3 kali juga, tapi hadisnya 3 kali itu juga lebih baik. Bagaimana cara nyiramnya? Ya kita ambil ciduk disiram ke yang kanan dulu, yur gitu, dari kepala boleh, atau pundak ini. Yur boleh 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, kemudian seluruh dari atas kepala yur gitu, itu nanti akan terasa Bu, Pak, nanti akan merasa tenggen napa jenenge ula-ula. Wah itu kayak mak celes, terset ngoten. Atau kalau misalnya nyiramnya itu kepala juga semua, kepala bagian kanan yur 3 kali, kemudian yang kiri yur 3 kali, kemudian monggo kosokan ngagem sabun nggih monggo, mboten nggih apa-apa. Atau kosokan watu nggih angsal. Kosokan watu nyemplung nang kedung. Nah, itu setelah niku selesai bar kosokan rampung toh Bu, Pak. Lah niku baru menyiram kaki. Kaki yang kanan kemudian yang kiri. Dan segala sesuatunya kalau itu ada 2, yang kanan kiri, maka yang didahulukan yang kanan. Nah, jadi apa kesimpulannya? Tata cara mandi wajib itu pertama membasuh kedua tangannya, kedua tangannya. Kemudian membersihkan farjinya atau membersihkan kemaluan, kemudian membasahi kepalanya pakai jari-jari ini, atau misalnya ya disiram langsung nggak apa-apa, boleh ya itu. Kemudian menyiram seluruh tubuhnya dari yang kanan kemudian yang kiri. Nah, antara setelah menyiram sebelum kaki itu kan boleh kosokan. Jadi yang paling baku kan nyiram dulu yang kanan, kemudian yang kiri, setelah kosokan, kemudian disiram lagi, bar kosokan nganggo sabun, masa ora disiram meneh. Nah kemudian baru nyiram yang kakinya. Itulah tata cara mandi junub. Ngeten nggih. Kira-kira monggo aku adusku wis ngono apa durung? Aku nek adus kae nek adus mandi junub wis nganggo wudu apa durung? Ngeten. Nah, nek empun berarti kan pun mudeng. Nggih. Ewadene wonten sing dereng, sing penting pokoke ngrujuk. Nggih. Pemeneh nek nganggo semprotan niku lho, Bu. Apa jenenge Bu? Shower. Shower napa shower, Bu? Bedane ra mung shower kali shower nggih. Nek shower niku ula. Nah, niku langsung ucul, niku langsung nang ngisore langsung grujuk lah. Niku nggih kirang leres, ngeten. Karena ada aturannya dalam mandi wajib itu ada aturannya. Jadi tidak hanya kemudian grujuk-grujuk. Kenapa Nabi menyarankan atau menuntunkan untuk mengambil air kemudian membasahi kepala lebih dulu itu dengan jari-jari, ya? Itu supaya tidak kaget. Kalau kita mandinya itu malam hari kan adem nggih. Nah, itu dibasahi lebih dulu yang kecil-kecil sing tangan nggih. Kemudian niki mengusap sirah. Nek langsung bujur-bujur iso kaget. Ya. Nah, kemudian habis itu membasahi yang kanan dulu biur gitu. Nah, maka tidak hanya mandi junub, bahkan mandi biasa itu kalau misalnya keadaan panas banget itu juga tidak boleh juga langsung itu saking panasnya kayak pendek adem langsung disiram biur bahaya itu. Oke. Nah, itu salah satu hikmahnya itu. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Alhamdulillah nggak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sebab-sebabnya. Yang nopo kok didawai mandi, gitu ya. Yeah. Nah, sebab-sebab
diperintahkan atau wajib mandi junub. Sebab mandi junub wajib, nggih. Sebab yang pertama jima. Jima itu ya jima. Yang mana kayak? Ya. Hubungan suami istri walau tidak keluar mani. Ya. Jadi pokoknya ya ngono kae. Apa mung dolanan apa ora dolanan nih. Kalau sudah niki wonten hadisipun ngaten. Apabila seorang laki-laki duduk di antara 4 bagian tubuh wanita lalu mencampurinya, dia wajib untuk mandi. Niku di dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan walau tidak keluar mani. Jadi kalau ada hadis itu rawahu muttafaq alaih, itu berarti yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya, Al-Bukhari dan Muslim, meskipun tidak ditulis di situ riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tidak mesti seperti itu. Ya. Hanya di sini ada tambahan dari riwayat Muslim itu walaupun tidak keluar mani, maka itu wajib mandi. Ini sebagai dasarnya. Kenapa orang jima itu harus mandi junub, ya, meskipun tidak keluar mani, apalagi keluar. Kemudian yang kedua, keluar mani dengan sebab apapun, ya boleh dengan mimpi, boleh yang keluar mani dengan sendirinya atau dengan sebab yang lain, maka itu wajib mandi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air itu dari air. Mandi junub itu disebabkan karena air. Jadi kalau keluar mani, wajib mandi junub. Ya. Kalau baik itu malam hari maupun siang hari. Karena juga ada peristiwa keluar mani karena mimpi di siang hari juga ada. Oke. Tapi kalau pas siang hari kemudian bapak atau ibu sedang berpuasa, maka puasanya tidak batal. Jadi mimpi basah, baik laki-laki maupun perempuan. Mimpi basah itu siang hari misalnya, sare siang, kemudian mimpi basah, maka pas delalah ngepasi poso, baik poso Ramadan atau poso sunnah, maka puasanya tidak batal. Hanya dia wajib mandi ketika mau sholat. Baik, lanjut. Kemudian yang ketiga, ini baru hadis pertama, sekarang hadis kedua. Dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim, ia adalah istrinya Abu Thalhah, itu bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyebutkan kebenaran. Apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah? Nabi SAW menjawab, iya, tetap mandi junub jika ia melihat air. Apakah wanita bisa mimpi basah atau tidak? Tanya kepada ibu-ibu. Tapi kalau Nabi ngendika ngaten berarti ada. Karena juga masalah keluar mani itu ternyata perempuan itu juga sama dengan laki-laki. Kata Nabi, apa wanita juga keluar mani kan? Bagaimana mungkin bisa bersamaan gitu loh, istilahnya Nabi. Bagaimana mungkin bisa bersamaan kalau tidak keluar maninya? Baik, kemudian yang ketiga itu haid dan nifas. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 222.
Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Jadi nek rong suci aja nyoba-nyoba. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi larangan itu menunjukkan wajibnya mandi junub bagi wanita yang haid atau nifas. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW tentang haid dan nifas, ya. Apabila haidmu datang, tinggalkanlah sholat, dan apabila ia berhenti, maka bersihkanlah dirimu dari darah itu atau mandi, lalu sholatlah. Lalu kapan mandinya? Ya ketika berhenti. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Kalau itu sudah berhenti, maka kewajiban sholat itu sudah wajib harus dilakukan. Kalau misalnya masih ada waktu ketika berhenti, ya dia wajib untuk menjalankan sholat. Pamannya berhentinya jam 4 sore, berarti pas waktu asar itu dia berhenti. Karena masih ada waktu asar, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan waktu asar. Pamannya rampungnya bar maghrib, ya bar maghrib itu harus mandi. Pada kapan dia berhenti itu harus mandi, Bu. Nanti karena apa? Karena dia sudah punya kewajiban untuk melaksanakan sholat isya. Udah mau jam 5 sore adus saja, adus meneh. Beda. Kalau tadi sore mandinya itu untuk memenuhi kebersihan, ya. Kalau ini memenuhi syariat, enten. Ya. Mungkin mau sore bar keramas, mosok keramas meneh gitu. Ya mau karena tadi keramasnya niku sore ini keramasnya mergo reget, nggih. Nah niki keramasnya mergo junub, yaitu karena kewajiban syar'i gitu. Maka jangan ditunda, ngeten. Atau malah ngenteni, wah mau saat sesuk wae sisan bar subuh malah rekoso gitu. Berarti menanggung 2 sholat yang tidak dilaksanakan. Kemudian selanjutnya itu yang wajib, ya, yang wajib. Sebab wajibnya mandi itu hukumnya wajib. Kemudian yang selanjutnya itu mandi yang dianjurkan atau disunahkan. Yang pertama mandi hari Jumat. Itu bukan harinya, tapi karena mau Jumatan. Ada 2 hadis yang di sini. Yang pertama dari Rasulullah SAW, dari Sa'id, ya, dari Abu Sa'id. Rasulullah SAW bersabda, mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang telah mimpi basah atau balik. Itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan seterusnya. Kemudian hadis yang kedua dari Samurah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat, ia bisa mengambil rukhsah atau keringanan, dan sebaik-baik keringanan adalah berwudu. Siapa yang memilih untuk mandi, maka mandi itu lebih afdal. Jadi kalau misalnya kita mau Jumatan, ya, tapi kita tidak mandi wajib ini atau tidak melaksanakan mandi, wudhu saja itu boleh, ya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalau Ibnu Qayyim condong untuk setengah mewajibkan bagi orang-orang yang baunya menyengat, ya maksudnya pas nyambut gawe wopong kayak baunya itu menyengat, mengganggu, ya meskipun sebenarnya boleh untuk tidak mandi, tetapi sebaiknya itu mandi.
Tapi dalam jumhur ulama mengatakan bahwa untuk mandi hari Jumat mau ke Jumatan itu kesepakatannya adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Ini keutamaan. Jadi bapak-bapak menaik badai Jumatan itu nggih langkung saya senal saya esuk empun siram umpamane ngeten. Iku nek delalah napa keringetan napa ngoten bar nyambut gawe napa ngoten lah sebaiknya juga mandi lagi mau Jumatan. Kemudian yang kedua disunahkan mandi ketika hari raya. Rasulullah SAW kata Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW mandi keramas saat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi mandi hari raya itu juga anjuran keutamaan atau kesunahan. Kemudian yang ketiga mandi setelah memandikan jenazah. Itu hadisnya di situ ada satu karena junub ya, itu wajib. Karena junub hari Jumat berbekam dan memandikan jenazah. Jadi ketika junub itu wajib hukumnya, untuk hari Jumat berbekam dan memandikan jenazah itu kesunahan. Kalau berbekam itu kan karena di bekam itu keluar darah dan kotor, nah barangkali saja supaya bersih. Dan ini ada darah-darah senganu kayak jadine ambune amis kan gak enak juga. Nah itu maka disunahkan untuk mandi. Kemudian memandikan jenazah itu juga kemungkinan kecipratan air-air yang kotor. Itu disunahkan. Tapi seandainya tidak mandi pun juga tidak apa-apa, cukup berwudu juga boleh. Kemudian yang keempat, mandi setelah masuk Islam. Nah ini para jumhur ulama dari Maliki, kemudian Hanafi dan Syafi'i itu sepakat bahwa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian juga kalau dari Hambali itu mengatakan tidak ada wajib sama sekali. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu wajib mandi karena apa? Orang yang waktu belum Islam masih kafir itu kan masih berhadas. Tapi mazhab 4 atau khususnya dari Maliki, kemudian Hanafi dan Syafi'i mengatakan itu hukumnya sunnah. Tidak sampai harus mandi atau wajib. Sebab tidak ada keterangan ketika para sahabat Nabi itu masuk Islam itu disuruh mandi. Itu juga tidak ada keterangan. Maka itu dihukumi sunnah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya, jadi mandi wajib itu ada yang hukumnya wajib, atau mandi junub itu ada yang hukumnya wajib, kemudian ada yang keutamaan atau disunahkan. Yang wajib diantaranya adalah karena jima, hubungan suami istri, baik keluar mani maupun tidak. Kemudian keluar mani karena sebab yang lain, ya. Bukan karena jima, mungkin bisa karena mimpi atau yang lainnya. Kemudian haid atau nifas. Nah ini kalau melakukan 3 hal ini maka wajib mandi. Kemudian disunahkan mandi pada hari Jumat ketika mau tindak Jumatan, hari raya atau Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian setelah memandikan jenazah, ya di sini dalam hadisnya tadi ada berbekam gitu. Jadi hari Jumat, kemudian berbekam, kemudian memandikan jenazah, ya, itu keutamaan.
Yang keempat adalah masuk Islam. Jadi orang masuk Islam ya, kalau orang masuk Islam kemudian mandi ya itu wajar. Artinya ya seyogyanya seperti itu. Meskipun tidak sampai pada hukum wajib. Ada lihat Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillah pas setengah songo. Wonten ingkang badhe mundhut pirsa. Alhamdulillah renek. Punjet dereng Bu? Nggih. Dan panpun. Ya. Jadi itu tata cara mandi wajib, nggih. Monggo nanti dicocoke supaya apa? Tujuannya ibadah kita jadi sempurna. Termasuk juga wudhu kita itu supaya diperbaiki, yang kurang baik supaya ibadah kita jadi sempurna. Nggih. Perkawis taharah itu banyak Pak. Nggih. Termasuk juga najis itu pembahasannya juga banyak. Termasuk wudhu itu juga pembahasannya ternyata juga banyak itu. Jadi nanti kalau kita bicara seputar yang pembatal wudhu itu ternyata banyak. Kajiannya itu banyak. Oke. Jadi yang seperti ini batal ke wudhu apa tidak, yang seperti ini gimana dan seterusnya itu ternyata kajian-kajiannya banyak. Nah, untuk kita ketahui sebenarnya. Yang kadang-kadang itu semua menimbulkan pertanyaan di masyarakat, di umat. Nek ngene iki entuk ora, nek ngene iki entuk ora dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini perlu diperjelas gitu loh. Jadi ya kadang-kadang pengajian itu ono sing memang betul-betul kita ngaji ilmu kemudian sampai detail gitu ya. Ono sing pengajian iki napa jenenge global gitu. Ya boleh-boleh saja gitu. Jadi ada suatu momen di pengajian yang tidak mungkin untuk disampaikan secara detail. Tapi ada yang harus didetailkan, itu seperti itu. Mungkin ingatan, dan kalau memang dianggap cukup dan tidak ada pertanyaan, ya alhamdulillah. Saking kula apabila ada kurangnya itu haditsnya dari saya sendiri dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.